Tuan dan Nyonya. Pada istri saya datang sebuah permintaan untuk tujuan amal. Saya membacakan sebuah ceramah yang bersifat umum. Kalau saya harus ceramah, tentu saja bagi saya tidak menjadi soal sama sekali. Jelas, saya ini bukan profesor dan saya tidak memiliki gelar satupun. Tapi meskipun begitu, selama 30 tahun terakhir ini tidak ada hentinya saya mengerjakan persoalan yang sifatnya ilmiah melulu. Saya orang berpikir dan saya pujangga. Kadang-kadang saya juga menulis tulisan-tulisan ilmiah. Maksud saya bukan ilmiah yang sok. Tapi maaf, saya katakan ini boleh digolongkan ke kelas ilmiah. Sebelum lupa, kemarin dulu saya menulis sebuah artikel panjang berjudul Bahaya dari serangga tertentu. Anak perempuan saya semua menyukainya, terutama pada bagian yang mengenai kutu-kutu tembok. Tapi setelah dibaca kembali, saya robek lagi. Sudah tentu seberapa pandainya pun orang menulis, obat anti kutu memang harus dibeli. Sampai-sampai saya punya piano. Di dalamnya digigitin kutu. Untuk ceramah hari ini, saya mengambil pokok masalah yang disebabkan oleh perilaku manusia, yakni menghisap tembakau. Saya sendiri merokok. Tapi istri saya yang menyuruh saya ceramah tentang bahaya tembakau hari ini. Dan karena itu, tak ada jalan lain. Baik, tentang bahaya tembakau. Tembakau adalah, bagi saya, tidak menjadi soal sama sekali. Tapi bagi hadirin, saya anjurkan untuk sebisa mungkin menanggapi ceramah ini dengan segala kesungguhan, demi mencegah terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Namun, siapa yang takut ceramah ini akan terlampau kering ilmiah? Yang tidak suka macam begini, mereka tidak perlu ikut mendengarkan. Dan saya tidak keberatan kalau mereka mau pulang saja. Saya terutama minta perhatian dari para anggota lingkungan kedokteran yang hadir di sini, agar mereka bisa memperoleh keterangan yang berguna dari ceramah ini. Berhubung tembakau selain punya akibat buruk, juga digunakan dalam dunia kedokteran. Begini misalnya, kalau saya masukkan seekor lalat ke dalam botol berisi tembakau, binatang itu kemungkinan besar akan mati karena sarafnya terganggu. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Biasanya kalau saya ceramah, mata kanan saya selalu kedipan. Yang hadirin tidak perlu risaukan, itu lantaran senewen. Saya orang yang sangat gugup pada umumnya. Dan kedipan mata ini sudah mulai sejak lama. Sejak 1989. Kalau mau tepatnya tanggal 13 September, di mana istri saya melahirkan anak perempuan kami yang keempat, namanya Barbara. Anak perempuan saya semuanya lahir pada tanggal 13. Tapi karena sempitnya waktu, sebaiknya saya jangan menyimpang dari pokok permasalahan. Oh iya, sebelum lupa, saya bisa ceritakan bahwa istri saya punya sekolah musik dan membuka Indekos Partikelir
Maksud saya bukan indekos biasa, tapi ya begitulah. Antara kami, istri saya paling suka ngomel tentang kesusahan zaman. Padahal dia punya simpanan 40-50 ribu rubel di suatu tempat tersembunyi. Sedangkan saya tidak dikaruniai sesen pun, tidak sesen pun. Tapi ya buat apa ngotot tentang begituan? Saya turut mengatur indekos dengan menjaga urusan rumah tangga. Saya yang belanja persediaan makanan, saya mengawasi para pembantu, saya basmi kutu-kutu, saya ajak jalan-jalan anjing kesayangan istri saya, dan saya tangkap tikus. Malam kemarin saya membeli tepung terigu dan mentega untuk koki. Berhubung hari ini kami bikin kue dadar gulung, singkatnya, hari ini setelah dadar gulungnya jadi, istri saya masuk ke dapur untuk menyampaikan bahwa 3 dari muridnya tidak dapat makan dadar gulung karena sakit gendeng. Jadi kebetulan saja ada dadar gulung yang tersisa. Lantas mau diapakan? Istri saya tadinya suruh simpan di almari. Kemudian dia berpikir lagi. Dan setelah dipertimbangkan, dia berkata, "Sudah, makan saja dadar gulung itu, begong." Kalau sedang marah, dia selalu menyebut saya demikian. Begong, atau cacing, atau setan alas. Orang macam saya begini, masa dibilang setan? Dia sering marah-marah begitu. Lalu dadar gulung itu tidak saya kunyah perlahan-lahan. Malahan dadar gulung itu saya telan bulat-bulat karena saya terlalu kelaparan. Kemarin misalnya, saya tidak dikasih makan. Tidak ada gunanya, kata istri saya. Tapi saya sudah melantur lagi. Sudah menyimpang dari pokoknya. Mari kita lanjutkan. Meskipun tentu saja hadirin lebih senang mendengarkan roman atau simfoni atau sebuah nyanyian. Dalam api perjuangan kita tak gentar. Saya kurang ingat dari opraman lagu itu. Sebelum lupa, saya belum sebut bahwa selain menangani urusan rumah tangga, di sekolah musik istri saya, tugas saya termasuk juga mengajar matematika, ilmu hayat, ilmu kimia, ilmu bumi, sejarah, doremi, sastra, dan seterusnya. Untuk les dansa dan nyanyi, dan menggambar, istri saya minta banyak ekstra. Meskipun sebenarnya sayalah guru dansa dan nyanyi.